Lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g bundaran f atau f bundaran g diketahui. Ini intinya materi ini menentukan salah satu fungsi jika komposisinya dengan fungsi lain itu diketahui. Gitu ya. Jadi misalnya ada f bundaran g yang diketahui hanya salah satu f atau g-nya, nanti yang belum diketahui itu yang dicari. Nah, materi kita yang ini itu yang seperti itu. Di sini saya beri ini ya, 2 poin ya. Yang pertama diketahui fx dan f bundaran gx, maka gx-nya itu apa? Ini untuk yang pertama ini, yang diketahui itu yang depan, yang kita cari itu fungsi yang belakang. Jadi f bundaran g, entah nanti mau g bundaran f, tapi untuk cara yang pertama ini yang diketahui fungsi yang di depan dan komposisinya. Kalau untuk poin yang kedua, itu yang diketahui yang belakang dan komposisinya, yang dicari yang fungsi di depan. Jadi jangan sampai salah nanti misalnya yang dicari yang depan kalian pakai cara yang ini, nanti yang dicari yang belakang kalian pakai cara ini, jangan sampai tertukar ya. Nah, di sini contoh yang pertama, diketahui fx dan f bundaran g, kemudian kalian diminta untuk mencari gx-nya. Contoh, ini diketahui f bundaran g dari x kuadrat min 5x plus 10, dan fx-nya itu x min 3. Maka gx-nya sama dengan, atau fungsi g-nya itu seperti apa? Nah, di sini penyelesaiannya, f bundaran gx sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. F bundaran gx itu kan bisa kita tuliskan seperti ini, f dari gx sama dengan ini tetap. Nah, kemudian f dari gx ini kan artinya gx itu kan masuk ke f, gitu ya, karena kan dari belakang, x masuk ke g masuk ke f. Jadi ini gx itu kan akan kita substitusikan ke fungsi f-nya. Fungsi f-nya itu apa? X min 3. Kalau fx sama dengan x min 3, berarti kalau f dari gx itu sama dengan gx min 3. Oke, kalau ini masih bingung, saya misalkan lain. Maka f dari 1 sama dengan 1 kurangi 3. Semua x di sini kita ganti dengan, kita samakan dengan yang di sini. Kalau x-nya ganti jadi 1, berarti yang di sini juga ganti jadi 1. Kalau misalnya saya buat f dari segitiga, berarti si x ini digantikan oleh segitiga. Berarti x di sini juga digantikan oleh segitiga, menjadi segitiga dikurangi 3. Maka jika f dari gx, ini kan x-nya digantikan dengan gx, berarti x di sini juga digantikan dengan gx. Sehingga di sini gx dikurangi 3 sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10. Kita mau cari gx-nya, berarti negatif 3 ini harus kita pindahkan ke kanan supaya bersisa gx saja. Bagaimana caranya? Kedua ruas ditambahkan 3, sehingga menjadi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 ditambah 3. Sehingga gx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 13. Ini sudah selesai. Jadi hasil gx-nya seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua, ini diketahui gx-nya dan f bundaran g-nya, yang dicari fx-nya atau yang depan. Sekarang yang dicari yang depan. Kita tidak bisa pakai cara yang tadi. Kenapa? Karena ini x min 3 ini akan kita masukkan ke f. Kalau tadi kan gx kita masukkan ke f, bisa karena f-nya itu sudah ada fungsinya. Kalau di sini kan f-nya tidak ada. Jadi gx-nya ini mau kita masukkan ke f, tapi f-nya itu apa? Kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa pakai cara yang tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. X min 3 ini akan kita masukkan ke sebuah fungsi, entah fungsinya itu apa, tetapi menghasilkan x kuadrat min 5x plus 10. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Berarti x min 3 ini supaya menjadi x kuadrat min 5x plus 10, diapakan? Yang pertama, pasti dikuadratkan. Kenapa?
supaya si X-nya ini bisa menjadi X kuadrat. Coba kita cek dulu. Ini kalau dikuadratkan menjadi apa? X kuadrat 2 dikali negatif 3 dikali X. Itu negatif 6X. Negatif 6X. Negatif 3 dikuadratkan, positif 9. Atau kalian kalau misalnya bingung bisa pakai cara yang ini. Nah, ini dikali-kalikan satu-satu. Itu nanti hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Coba kita cek. X kuadrat sudah sama. Yang ini negatif 5X, ini negatif 6X. Ada yang belum sama. Nah, negatif 6X ini supaya menjadi negatif 5X diapakan? Kan harus ditambahkan 1X. Jadi negatif 6X ini harus tambahkan 1X supaya menjadi negatif 5X ya. Berarti ini saya tambahkan X min 3. Ingat, kalau kalian mau menambahkan itu harus sepaket si X min 3. Tidak bisa kalian tuliskan X-nya saja. Jadi harus sepaket. Nah, kemudian coba kita cek lagi kalau ditambahkan dengan X plus 3. Tambah dengan X min 3 ya. Coba kita hitung lagi, ini menjadi X kuadrat min 6 ditambah 1 min 5 X 9 dikurangi 3 itu 6, positif 6. Kita cek, ini sudah sama, min 5 di sini sudah sama, di sini 10, di sini 6, belum sama. Berarti supaya menjadi 10, ini supaya menjadi 10 harus kita tambahkan berapa? 4. Karena dia tidak mengandung variabel X, sehingga langsung saja kita tambahkan 4 di sini boleh. Plus 4. Kalau kita cek nanti tinggal ditambahkan 4. Jadinya sama, X kuadrat min 5X plus 10. Jadi kalau kalian mau menambahkan atau dikuadratkan atau dikali, itu yang ada variabel X-nya harus sepaket X min 3. Tidak boleh sendiri-sendiri, tetapi kalau cuma ditambah 4 konstanta saja itu boleh. Kemudian di sini karena F dari X min 3, kita kan mau cari Fx ya. Berarti Fx sama dengan, nah ini, jika di sini X min 3 kita ubah menjadi X, berarti X min 3 di sini kita juga ubah menjadi X. Ini juga kita ubah menjadi X gitu ya. Berarti di sini menjadi X pangkat 2 ditambah X ditambah 4. Ini juga saya ganti X min 3-nya menjadi X. Nah, seperti ini. Jadi Fx-nya sudah diketahui. Fx sama dengan X kuadrat plus X plus 4. Seperti ini. Nanti kalau kalian berlatih banyak soal, pasti kalian akan semakin fasih ya, dan tahu harus diapakan soal tersebut. Ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita misalkan dengan variabel tertentu. Misalnya tadi F dari Gx-nya itu kan X min 3. Nah, X min 3 ini kita misalkan variabel tertentu. Misalnya saya misalkan P di sini. X min 3 sama dengan P, berarti X sama dengan P plus 3. Kemudian saya tulis ulang, F dari X min 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 10. X min 3 ini, X min 3 itu kan sama dengan P, berarti F dari P sama dengan, karena ini kita gantikan menjadi P ya, menurut yang ini. Kemudian X itu sama dengan apa? X itu P plus 3. P plus 3 kuadrat dikurangi 5 dikali P plus 3 ditambah 10. Berarti Fp sama dengan P kuadrat ditambah 2 kali 3 kali P. 6P. 6P ditambah positif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 5P. Jangan lupa ini kalau dikalikan minnya juga ikut ya. Min 5 kali P min 5P min 5 kali positif 3 negatif 15 ditambah 10. Sehingga Fp sama dengan P kuadrat di ini positif 6 dikurangi 5 positif 1 plus P. Kemudian ini 9 dikurangi 15 tambah 10 plus 4 ya.
10 dikurangi 15 kan negatif 5, 9 kurangi 5, 4. Nah, sampai sini tinggal kita ubah menjadi fx. Seperti tadi. Kalau isinya kita ganti jadi X, berarti semua P di sini juga kita ganti jadi X. Berarti di sini menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 4. Hasilnya sama. Seperti itu. Ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga. Silahkan nanti kalian pilih sendiri cara mana yang lebih mudah untuk kalian. Nah, cara yang ketiga sama seperti tadi, f bundaran gx artinya f dari gx atau f dari x min 3 karena gx-nya itu x min 3. Nah, di sini x min 3 ini kan akan kalian substitusikan ke fungsi f ya. Fungsi f-nya kita misalkan dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kenapa di sini kita misalkan dengan ax kuadrat? Karena si x min 3 ini mau kita apakan supaya menjadi x kuadrat min 5x plus 10. Pastikan nanti yang pertama dikuadratkan. Pangkat tertingginya 2, sehingga di sini fx-nya menjadi ax kuadrat plus bx plus c. Contoh lain, misalnya gx-nya itu sama dengan x min 3. Kemudian f dari gx sama dengan 2x plus 10 misalnya. Kemudian f dari gx-nya kan x min 3 ya. Sama dengan 2x plus 10. Nah, ini x min 3 kan mau kita substitusikan ke fungsi f. Supaya menjadi 2x plus 10 kita apakan? Kan tidak mungkin kita kuadratkan. Jadi pangkat tertingginya f itu pasti 1. X-nya koefisien dari pangkat tertinggi dari variabelnya f itu kan pasti 1, sehingga fx-nya nanti kita misalkannya cukup ax plus b saja, tidak perlu pakai ax kuadrat, tetapi ax plus b saja, seperti itu ya. Misalnya lagi contoh misalnya ini saya copy saja. Nah, ini contoh lain. Misalnya gx-nya x min 3. Kemudian misalnya ini sama dengan x pangkat 3 min 5 misalnya. Di sini x pangkat 3 min 5. Nah, si x min 3 ini kan supaya menjadi x pangkat 3 min 5 pasti dia dipangkatkan 3. Sehingga fx-nya pangkat tertingginya 3. Berarti nanti jadi ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d, seperti ini. Jadi pangkat di sini dikurangi pangkat di sini, seperti itu ya. Bukan dikurangi, jadinya dibagi. Ini pangkat di sini supaya menjadi 3 kan dikali 3. Nah, ini nanti di sini supaya masuk ke sini bisa jadi pangkat 3. Seperti itu. Nah, di sini berarti ax kuadrat plus bx plus c untuk fx-nya. Jika fx-nya ax kuadrat plus bx plus c, maka f dari x min 3 sama dengan, nah ini, jika x-nya kalian ganti dengan x min 3, maka semua x di sini juga diganti x min 3, sehingga menjadi a dalam kurung x min 3 kuadrat tambah b dalam kurung x min 3 ditambah c sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Seperti ini. Nah, lanjut kita jabarkan dulu. Ini menjadi x kuadrat min 6x plus 9 ditambah bx dikurangi 3b ditambah c sama dengan x kuadrat kurangi 5x ditambah 10. Nah, setelah ini baru kita kalikan masuk semua. Ax kuadrat dikurangi 6a x ditambah 9a ditambah bx kurangi 3b ditambah c sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Nah, koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat itu mana saja?
Saya beri warna yang beda ya. Koefisien dari X kuadrat kan ini. Yang ada X kuadratnya mana saja? Cuma ini dan ini. Yang sebelah kiri, di ruas kiri, koefisien dari X kuadrat kan A. Yang kanan, koefisien dari X kuadrat berapa? 1. Berarti A sama dengan 1. Sudah langsung ketemu A-nya. Kemudian, koefisien dari X, saya beri warna yang beda lagi. Koefisien dari X mana saja yang ada X-nya ini? Negatif 6AX, kemudian BX, di sini min 5X. Berarti koefisien dari X, negatif 6A, ditambah B, yang ada X-nya ya, ini dan ini, itu sama dengan negatif 5. A-nya sudah diketahui 1, berarti negatif 6 ditambah B sama dengan negatif 5. B sama dengan negatif 5 ditambah 6, positif 1. B-nya sudah ketemu 1 juga. Sekarang, nah ini yang kuning. Sekarang suku tetap atau konstanta. Suku tetap atau konstanta itu yang tidak punya variabel. Berarti ini 9A min 3B plus C sama plus 10. Nah ini berarti 9A dikurangi 3B ditambah C itu sama dengan 10. Ditulis sesuai dengan ruasnya ya, di kiri atau di kanan. Kemudian A dan B sudah diketahui 1, berarti 9 dikurangi 3 ditambah C sama dengan 10. 9 kurangi 3, 6 ditambah C sama dengan 10, berarti C-nya sama dengan 10 kurangi 6, 4. Karena sudah diketahui, kita sudah peroleh A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 4. Bentar, saya pindahkan saja. Di sini, sehingga Fx tadi kan sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C ya, berarti Fx sama dengan A-nya 1, berarti 1x kuadrat, plus B-nya 1, berarti x ditambah 4. X kuadrat plus x plus 4 sama. Nah ini cara yang ketiga. Silahkan kalian pilih nanti mau dikerjakan pakai cara 1, 2, atau 3. Tapi saya harap kalian bisa ketiga-tiganya ya. Bisa ketiga caranya. Oke, nanti kalau kalian masih mengalami kesulitan silahkan ditanyakan ke saya. Selamat siang.